Jenazah yang diduga anggota TNI ditemukan tersangkut pada sebuah batang kayu di sebuah sungai di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sulitnya medan membuat jasad harus ditandu sejauh kurang lebih 5 kilometer. Aparat Polres Toraja Utara bersama Kodim 1414 Tanah Toraja mengevakuasi jasad seorang pria dengan alat dan penerangan seadanya. Evakuasi berlangsung dramatis karena harus melewati jurang yang berada di hutan dan perbukitan. Korban diduga kuat merupakan Serda Amiruddin, personil Kodim 1414 Tanah Toraja yang pada 9 November 2022 dikabarkan hanyut di sungai. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Laki Padada, Tanah Toraja. Proses evakuasi dilakukan secara manual, mayat dibungkus dengan kain, kemudian diangkat dengan menggunakan bambu ke dataran. Kemudian jenazah kita bawa ke Rumah Sakit Laki Padada, karena di sana ada tempat penyimpanan jenazah atau mesin pendingin pendingin jenazah. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Sebuah pesawat yang hendak landing di Bandara Oksibil, Papua Pegunungan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebuah pesawat yang hendak landing di Bandara Oksibil, Papua Pegunungan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 35 Bintang Timur, Kabupaten Pegunungan Bintang, pimpinan Ananias Atimin Bintang, hingga membuat pesawat kargo tersebut batal mendarat. Selain menembak pesawat, KKB juga membakar sebuah sekolah di Oksibil. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. 11.00 masyarakat melaporkan ke Polres. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Mustofi Bastomi beserta personil dan aparat dari TNI dan BRIMOB menindaklanjuti segera menuju ke tempat kejadian perkara. Namun pelaku tidak ada lagi di tempat, tidak ada korban terhadap peristiwa tersebut karena sekolah masih libur. Sementara pada Sabtu lalu, kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kabiding, lokasi 3 distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden ini, 3 personel Polri dilaporkan terluka. Mereka adalah Bribtu F. Rom Sumbre yang terkena tembakan di lengan kanan. Ibda Jainuddin terkena tembakan di telinga kanan dan Brigpol Freying J terkena serpihan peluru di tangan kanan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Oksibil untuk mendapatkan perawatan. Satu korban laka laut speedboat ditemukan, total korban meninggal menjadi 3 orang. Hari kedua pencarian korban tenggelam akibat laka laut berhasil mendapatkan satu lagi orang korban. Korban ditemukan oleh masyarakat terdampar di Kampung Mansesi, Distrik Pulau Kurudu, Senin 9 Januari 2023 sekitar pukul 10 pagi. Korban merupakan satu dari 2 korban yang hilang diidentifikasi atas nama Serda Tommy Carter, anggota Koramil 170905 Barapasi. Korban selanjutnya dievakuasi ke kapal KRI Albacora 867 untuk dibawa ke kota Serui. Kapolres Kepulauan Yapen dalam keterangannya menjelaskan bahwa hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan pencarian satu korban yang belum ditemukan. Dari 14 penumpang yang hilang, 13 sudah diketemukan dan 1 masih dalam pencarian. Dari 13 penumpang, 10 dinyatakan selamat, 3 orang meninggal. Terakhir yang pertama baru selesai kami evakuasi menuju ke Biak untuk selanjutnya diterbangkan ke Sumatera Barat untuk dikembalikan kepada keluarganya. Di hari yang sama, korban Serda Arafat Uwawini, anggota Koramil 170905 Barapasi, telah diberangkatkan menggunakan kapal Dobon Solo menuju ke kota Sorong untuk selanjutnya diserahkan kepada keluarganya di Fakfak. Jasad Serda Tommy Carter diberangkatkan menggunakan helipad menuju kota Biak dan diterbangkan ke kota Padang untuk diserahkan kepada pihak keluarga guna disemayamkan.
Pemirsa, ratusan pengungsi Rohingya maksud kami kembali terdampar di pesisir pantai Kuala Gigeng, Kabupaten Aceh Besar. Usai dilakukan pendataan, para pengungsi akan segera dibawa ke Panti Dinas Sosial Aceh. Satu kapal nelayan berisikan ratusan pengungsi Rohingya kembali terdampar di pesisir pantai Kuala Ginging, Desa Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar Minggu siang. Sebanyak 184 pengungsi Rohingya yang terdampar terdiri dari 69 laki-laki, 75 wanita, dan 40 anak-anak. Kondisi pengungsi Rohingya umumnya mengalami dehidrasi lantaran lama berada di tengah laut. Usai dilakukan pendataan, para pengungsi akan segera dibawa ke Panti Dinas Sosial Aceh untuk disatukan bersama warga Rohingya lainnya. Selanjutnya akan didatakan kembali oleh pihak imigrasi, kemudian untuk pelayanan kesehatan maupun lain-lainnya akan diurusi oleh IOM maupun UNHCR dan Dinas Sosial. Hingga saat ini sudah ada 3 gelombang warga Rohingya yang terdampar di pesisir Aceh Besar dan Pidi. Total sebanyak 426 warga Rohingya yang saat ini telah berada di tempat penampungan sementara. BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami usai gempa bermagnitudo 7,9 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat. Pemirsa, inilah suasana saat gempa di terminal penumpang pelabuhan Yosudarso Tual, Maluku Tenggara. Peristiwa ini terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 00:47 waktu Indonesia Barat. Warga yang panik kemudian berlarian keluar dari kapal dan pelabuhan. Gempa magnitudo 7,9 ini membuat sejumlah wilayah seperti Kota Ambon, Maluku Tengah, Tenggara Barat, dan Kepulauan Maluku berstatus siaga tsunami. Peringatan dini tsunami diakhiri pukul 3.43 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berlokasi pada 7,25 lintang selatan dan 130,18 bujur timur. Titik gempa terjadi pada 150 km arah barat Laut Maluku Tenggara Barat dengan kedalaman 131 km. Pulau Tanimbar merupakan yang terdekat dengan titik gempa. Menurut BMKG, getaran dirasakan warga di Pulau Timor, Kepulauan Maluku, Kupang, NTT, dan juga Papua. Menurut Geoscience Australia, gempa juga dirasakan setidaknya 1.000 orang di kota Darwin. Sementara itu, pemirsa, di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur juga diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,9 pada Senin malam sekitar pukul 19.26 waktu Indonesia Barat. Warga Kabupaten Pacitan dan sekitarnya menyebut gempa tidak berlangsung lama namun cukup terasa. Gempa berlokasi di Samudra Indonesia, 90 km tenggara Pacitan dengan kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Petugas BPBD Pacitan terus memantau pasca gempa dan belum ada laporan kerusakan akibat kejadian ini. Pemirsa, renovasi rumah ulang hingga bantuan peralatan sekolah akan diberikan kepada warga korban banjir bandang di Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Hal ini diungkapkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Senin siang.
Salah satu desa yang ditinjau Ganjar yakni Desa Jatibarang Kidul RT 02 RW 07 Kecamatan Jatibarang. Total ada 30 rumah warga yang terdampak banjir dengan kategori 8 rumah rusak ringan, 10 rumah rusak sedang, dan 12 rumah rusak berat. Ganjar menyebut rumah warga yang rusak akibat banjir akan diberi bantuan renovasi ulang. Tahap pengerjaannya akan dimulai secepat mungkin setelah air di Sungai Cibiuk sudah normal. Bantuan juga diberikan untuk anak-anak yang kehilangan seragam dan peralatan sekolah. Diketahui banjir bandang yang menerjang Kecamatan Jatibarang Brebes terjadi pada Rabu malam, tanggal 4 Januari pekan lalu. Memang saya minta tadi yang di sepadan sungai ini kan daerah bahaya ya, maka warga mesti diedukasi. Hulunya ternyata juga sudah gundul, maka kemudian tadi Pak Bupati, Pak PJ sudah menyiapkan untuk mereka diajak terlibat untuk penghijauan lagi. Harapannya mudah-mudahan warga kami bisa terbantu, khususnya untuk yang jadi korban banjir ini ya, pada rusak, terutama juga anak-anak kami, adik-adik kami di sekolah juga minta dibantu untuk peralatan sekolahnya. Pemirsa, besok PDI Perjuangan akan merayakan HUT ke-50. Dalam acara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan memberikan sebuah kejutan. PDI Perjuangan berencana menggelar acara HUT ke-50. Banyak pihak berspekulasi HUT PDI Perjuangan nantinya akan sekaligus mengumumkan nama capres Partai Banteng untuk pemilu 2024. Pasalnya, hingga kini PDI Perjuangan belum buka suara terkait pencapresan. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan bahwa Ketua Umum partainya, Megawati Soekarno Putri, menyiapkan kejutan menarik. Ya, ini kan banyak. Ya, ini prosesnya kan sudah panjang. Dan Ibu itu mencermati secara detail. Jadi apa disampaikan Mbak Puan tadi bahwa Ibu Mega memang sudah mengantongi nama calon, apakah nama-nama ini jamak atau sudah mengerucut menjadi tunggal, itu Ibu Mega. Hal ini dikatakan Hasto, Ibu Megawati Soekarno Putri sering menampilkan berbagai kejutan-kejutan di dalam peringatan HUT partai. Selain itu, Hasto juga mengatakan beliaulah yang oleh mandat Kongres mendapat kewenangan untuk mengumumkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres dari PDI Perjuangan. Namun demikian, Hasto belum mau membocorkan apa kejutan terkait pengumuman capres partainya atau hal lain saat acara hari ulang tahun partai pada 10 Januari esok. Pemirsa, puluhan ribu massa menghadiri puncak hari lahir atau harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan yang digelar di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Massa yang hadir dalam harlah ke-50 P3 terdiri dari kader Badan Otonom, Laskar Partai, dan simpatisan. Rangkaian harlah ke-50 P3 diawali dengan pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan, pawai kendaraan, dan acara hiburan lain. PLT Ketua Umum Muhammad Mardiono mengatakan, dalam harlah P3 kali ini juga dihadiri Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno untuk memberikan semangat kepada para kader di Kota Budaya dan Pariwisata. Kehadiran Sandi diharapkan bisa membuat Yogyakarta bangkit kembali dalam sisi ekonomi dan pariwisata. Selanjutnya, puncak harlah ke-50 P3 akan dilaksanakan di Cilegon, Banten, dan Jakarta pada pekan depan. Kemudian memang akan menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Mengapa? Karena Yogyakarta adalah kota budaya dan pariwisata di mana menjadi tumpuan harapan rakyat kota Yogyakarta. Dan Pak Sandiaga Uno ini adalah panglima bagi recovery ekonomi Indonesia. Semoga P3 bisa mengusung persatuan, pembangunan, dan terus mendorong Islam yang rahmatan lil alamin dan menghadirkan kesejukan sesuai dengan tema dari harlah ini. Duel panas Atletico Madrid versus Barcelona di La Liga Spanyol berujung 2 kartu merah dari wasit. Iya, News Pagi akan segera kembali dengan informasi dari dunia olahraga sesaat lagi.